Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Lestari dengan NIM 25110111015 dari kelas BKB semester 2, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang uji C kuadrat 2 kali 3 dan uji T 1 sampel dalam mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Oke, kita langsung saja ke jenis uji dan tujuannya. Jenis uji yang pertama yaitu uji C kuadrat 2 kali 3 dan yang kedua yaitu uji T 1 sampel. Kemudian tujuan yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara variabel C kuadrat dan tujuan yang kedua yaitu menguji rata-rata terhadap standar uji T. Nah, pada slide data dummy ini di bagian pertama, fokus kita adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Kalau teman-teman lihat dari tabel di slide ini, total sampel yang saya pakai atau N ada 80 orang, yang terbagi menjadi 40 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan. Nah, dari data ini kita bisa lihat penyebaran tingkat kedisiplinannya dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Nah, di bagian langkah-langkah uji C kuadrat ini, yang pertama itu menentukan hipotesis, yang dimana H0 artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Kemudian H1 artinya ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa tersebut. Nah, kemudian menentukan tabel frekuensi observasi, yang dimana tabel ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Pada baris terdapat 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian pada kolom terdapat tingkat kedisiplinan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang dimana jumlah laki-laki rendah yaitu 19, laki-laki sedang 16, laki-laki tinggi 5, kemudian jumlah perempuan rendah yaitu 7, perempuan sedang 9, dan perempuan tinggi 24. Nah, di sini dapat kita lihat total dari baris laki-laki rendah yaitu totalnya 26. Kemudian laki-laki sedang 25 dan laki-laki tinggi 29. Di sini juga dapat kita lihat total dari setiap baris perempuan, yang dimana perempuan rendah totalnya 26, perempuan sedang 25, dan perempuan tinggi 29. Kemudian total dari setiap kolomnya yaitu pada kolom laki-laki totalnya 40. Kemudian pada kolom perempuan 40. Jadi total nilai N-nya adalah 80. Kemudian pada slide menghitung frekuensi harapan, langkah selanjutnya kita perlu mencari nilai frekuensi harapan yang disimbolkan dengan FE. Dengan rumus total baris dikali dengan total kolom, lalu dibagi dengan semua sampel N. Setelah saya hitung satu persatu, untuk setiap kategori, baik laki-laki maupun perempuan di tingkat rendah, sedang, dan tinggi, ketemulah angka-angkanya seperti yang ada di slide. Contohnya, untuk laki-laki disiplin rendah, itu nilai total barisnya 26 dan total kolomnya 40. Kemudian 26 dikalikan dengan 40 lalu dibagi 80. Nah, ketemulah hasil 13. Lalu yang perempuan sedang total barisnya 25, total kolomnya 40, kemudian dibagi dengan 80, ketemulah hasil 12,5 dan begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung kontribusi tiap sel. Setelah dapat nilai observasi atau FO dan nilai harapan FE, sekarang kita cari tahu seberapa besar kontribusi dari masing-masing kelompok tadi. Untuk mencari nilai C-square, rumusnya itu FO minus FE kuadrat lalu dibagi FE. Contohnya pada kelompok laki-laki rendah, nilai FO-nya itu 19, nilai FE-nya 13. Nah, untuk mendapatkan nilai FO minus FE kuadrat dengan cara 19 dikurang 13. Nah, hasilnya kan 6. Kemudian 6 ini dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 36. Kemudian untuk mendapatkan hasil
FO minus FE kuadrat dibagi FE. Nah, kita tinggal bagi saja hasil dari FO minus FE kuadrat, yaitu 36 dibagi 19, yang dimana hasilnya 2,769, dan begitu juga untuk seterusnya. Lalu langkah berikutnya adalah mencari X kuadrat hitung, dimana rumus mencari X kuadrat hitung adalah sigma F0 dikurang FE kuadrat, kemudian dibagi FE. Nah, kita tinggal jumlahkan saja nilai dari F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE, yaitu 2,769 ditambah 2,769 ditambah 0,980 ditambah 0,980 ditambah 6,224 dan ditambah 6,224. Lalu ketemulah hasil 19,946. Jadi, X kuadrat hitungnya adalah 19,946. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat bebas, yang dimana rumus dari derajat bebas ini adalah DB sama dengan baris dikurang 1, kemudian dikalikan kolom dikurang 1, yang dimana jumlah barisnya adalah 2. Jadi kita masukkan di sini 2 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan kolom 3, jadi kita masukkan di sini 3 dikurang 1. Dan hasil barisnya 1 dan kolomnya 2. Kemudian 1 dikali 2 kan hasilnya 2. Jadi derajat bebasnya adalah 2. Nah, selanjutnya yaitu menentukan X kuadrat tabel taraf signifikansi, yang dimana taraf signifikansinya 0,05. Dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan bahwa 0,05 berada pada kolom keempat. Kemudian derajat bebasnya yaitu 2. Kita lihat pada kolom 0,05. Kemudian pada baris nomor 2 yaitu 5,991. Maka X kuadrat tabelnya adalah 5,991. Kemudian membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitung sama dengan 19,946 dan X kuadrat tabelnya 5,991. X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, karena 19,946 lebih besar dari 5,991, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan interpretasi. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Kemudian, interpretasinya, hasil uji menentukan adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling dapat mempertimbangkan perbedaan karakteristik siswa berdasarkan jenis kelamin dalam merancang layanan bimbingan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar. Oke, sekarang kita masuk ke analisis kedua, yaitu uji tes satu sampel atau on-sample t-test. Jadi, fokus di bagian ini adalah untuk menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu sama dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu sebesar 75%. Kalau teman-teman perhatikan, tabel di slide, datasetnya atau jumlah sampelnya atau N ada 12 siswa. Di situ tertera skor mereka masing-masing dari siswa pertama sampai siswa ke-12. Jika semua skor ini kita jumlahkan, maka totalnya adalah 999. Dari total ini didapatkan nilai rata-ratanya sebesar 83,250. Sebelum lanjut menghitung, kita tentukan dulu hipotesisnya. H0 artinya titik 2 mu sama dengan 75, yang berarti rata-rata skor kepercayaan diri siswa tidak sama dengan 75. Kemudian H1 artinya titik 2 mu sama dengan 75, yang berarti rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan 75. Langkah berikutnya adalah menyusun tabel agar bisa mencari nilai min atau rata-rata dan simpang baku atau standar deviasi. Jadi, di tabel slide ini saya buat beberapa kolom tambahan, yaitu kolom pertama adalah skor atau X, kemudian
kolom kedua adalah skor kuadrat atau X kuadrat. Contohnya dapat kita lihat pada siswa nomor 1 yang dimana skornya adalah 88. Kalau dikuadratkan jadi 7.744. Begitu juga seterusnya ke bawah sampai X kuadrat kita temukan total dari X kuadratnya adalah 84.365. Lanjut pada kolom ketiga adalah selisih skor dengan rata-rata dengan rumus X minus rata-rata. Contohnya pada kolom 1, X-nya itu kan 88. Kemudian rata-rata atau min-nya 83,250. Lalu 88 dikurang 83,250 adalah 4,750. Dan pada kolom terakhir adalah hasil kuadrat dari selisih tersebut. Seperti contohnya, 4,750 dikuadratkan, jadi hasilnya itu kan 22,563. Dan begitu juga seterusnya sampai data ke-12. Nah, dari semua penjumlahan X minus rata-rata kuadrat yang kalau dijumlahkan ke bawah totalnya didapatkan 1083,15. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu mencari rata-rata atau min dan simpang baku atau standar deviasi. Sekarang kita masukkan angka-angka tadi ke rumus dasar. Yang pertama yaitu mencari rata-rata atau min, yang dimana rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Jadi sigma X itu nilainya 999, kemudian dibagi dengan jumlah N yaitu 12. Kemudian ketemulah nilai 83,250. Kedua, kita hitung nilai simpang baku atau standar deviasi, yang dimana rumusnya yaitu akar, kemudian N dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus, yang dimana nilai dari N itu adalah 12 dikalikan dengan 84,365, kemudian dikurangi dengan 999 kuadrat, kemudian ketemulah hasil 1012,380 dikurang 998,001, lalu ketemulah hasil 14,379. Nilai itu kita bagi dengan 12 dikali 11, yaitu hasilnya 132. Jadi 14,379 dibagi 132 adalah 108,932. Terakhir, tinggal akarkan saja. Akar dari 108,932, ketemulah nilai simpang baku yaitu sebesar 10,437. Baik, jadi langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Sebelum ke rumus T, ada sedikit penjelasan tentang angket standar 75% tadi. Yang dimana angketnya terdiri dari 25 item dengan skala tertinggi 4 dan jumlah sampel yaitu 12. Jadi nilai ideal totalnya adalah 25 dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 12. Lalu ketemulah hasil 1200. Kemudian, rata-rata nilai ideal per sampel berarti 1200 dibagi dengan 12, yaitu ketemu hasil 100. Maka 75% dari nilai ideal 100 itu adalah 75. Itulah kenapa nilai mu kita tetapkan 75. Oke, sekarang kita masuk ke T hitungnya. Kemudian, rumus mencari T hitung adalah rata-rata dikurangi dengan mu, kemudian dibagi standar deviasi, kemudian standar deviasi dibagi dengan akar N. Lalu kita langsung saja masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus, yaitu
83,250 dikurang 75, kemudian dibagi 10,437, lalu dibagi dengan akar 12. Hasil dari pengurangan 83,250 adalah 8,250, lalu dibagi dengan 10,437, kemudian dibagi dengan akar 12 yaitu 3,464, kemudian 8,259 dibagi hasil pembagian dari 10,437 dengan 3,464 adalah 3,013. Jadi, di tahap ini 8,250 dibagi dengan 3,013. Jadi, hasil dari T hitungnya adalah 2,738. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat bebas, yang dimana derajat bebasnya sama dengan N dikurang 1, yang dimana nilai N-nya adalah 12. Jadi 12 dikurang 1, maka derajat bebasnya adalah 11. Kemudian menentukan tabel taraf signifikansi, yang dimana taraf signifikansinya menggunakan 0,05. Kemudian derajat bebasnya adalah 11, maka dapat kita lihat di tabel sebelah kanan bahwa nilai T tabelnya adalah 2,201. Kemudian langkah berikutnya adalah membandingkan T hitung dengan T tabel, yang dimana T hitungnya adalah 2,738 dan T tabel 2,201. T hitung lebih besar daripada T tabel karena 2,738 lebih besar dari 2,201, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima, maka rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar 75% yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian interpretasinya, skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok telah mencapai standar yang ditetapkan sekolah, sehingga layanan tersebut efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam PPT maupun pengucapannya. Saya akhiri dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.